Baik, tadi dari KKI mengatakan mentalnya yang harus dibenahi, kemudian dari ID mengatakan harus ada pengawas. Kalau Marcel, Dr. Marcel di sini, mahasiswa PPDS, mau memberikan usul kepada pemerintah, kepada KKI atau kepada ID, harus dimulai dari mana sih untuk memperbaiki ini? Ya sebenarnya paling gampang nggak denial dulu deh. Jangan denial. Karena saya lihat banyak dokter yang masih menganggap bahwa bullying itu perlu. Perlu? Perlu, benar. Apa? Untuk menempa mental gitu? Betul. Jadi untuk menempa mental, kemudian untuk supaya order jalan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lihat di profesi lain kan ternyata jalan-jalan aja. Tanpa ada bullying yang sebegitunya. Jadi yang pertama memang ya harus menerima bahwa jasnya sudah ternoda. Supaya kita bisa tahu dan kita bisa cuci. Seperti itu. Kenapa? Karena masih banyak yang tidak mau ngaku salah? Ya kalau saya lihat seperti itu kan kebetulan saya juga sering untuk mengungkapkan tentang kasus-kasus perundungan gitu ya, dan tanggapannya ada yang negatif gitu, masih banyak yang negatif gitu ya. Dia bilang mungkin perlu pembulian dan sebagainya untuk menempa mental gitu ya. Jadi saya pikir ya yang pertama adalah menerima dulu bahwa memang jas putihnya ternoda, ya itu aja. Dan setelah itu? Baru perbaiki. Baru perbaiki, oke. Kalau dari Ombudsman, ini seperti ada, kita bicara dua penyakit ya. Satu soal bullying yang terjadi di PPDS, satu lagi soal kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum dokter. Untuk dua penyakit yang berbeda ini, masing-masing obatnya menurut Ombudsman apa? Intervensi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau cara lihatnya adalah sistemik. Ya. Dan kejadian-kejadian ini seperti fenomena gunung es, bukan satu dua kasus saja. Ya. Maka saya kira kita harus melihat kembali soal pendidikan kita, Mbak. Saya tadi sempat berpikir gini, Sylvia. Jangan-jangan sekolah-sekolah kedinasan, apapun ya IPD dan sebagainya, pendidikan spesialis seperti kedokteran dan sebagainya ini memang menciptakan suatu suasana ya, yang membuat kemudian karena begitu tertutup, terbatas, lalu kemudian terjadi hubungan yang relasi kuasa yang sangat timpang, ada senioritas. Tapi jangan lupa juga Mbak Sylvia, satu lagi, jiwa korsa yang kuat. Saya di Ombudsman sulit sekali untuk meminta dokter menjadi saksi ahli atas kasus yang dilaporkan sama dokter. Jadi semangat untuk melindungi itu begitu kuat. Dan saya kira ini juga terjadi di dunia hukum. Lalu kemudian setelah pendidikan adalah soal ketika seleksi dan penempatan di Vaskes atau dimanapun. Satu tahapan di sana adalah soal kredensial. Kredensial ini sejauh ini masih lebih sebagai proses pemenuhan syarat administratif dan kewenangan klinis dan sebagainya. Nah, ini soal etika, hukum dan sebagainya kayaknya perlu diperkuat, termasuk di pendidikan. Saya kira coba kalau misalnya ini, rasanya kalau lihat kurikulum kedokteran kita, mata kuliah tentang etika dan hukum kesehatan itu mungkin cuma satu atau dua mata kuliah saja, dan itu pun di kedokteran umum, spesialis malah hampir nggak ada. Nah, lalu kemudian di ujung adalah soal ketika dia bekerja itu vaskes pertama, vaskes lanjutan atau apapun rumah sakit dan sebagainya itu menjadi sentral. Dia menjadi penanggung jawab atas seluruh tata kelola. Maka memang governance menjadi sangat penting. Baik. Dan Dokter Ade, dari perspektif institusi dan juga perspektif korban bullying dan juga korban tindakan kejahatan dari dokter, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya melihat begini, pertama-tama baik itu di kehidupan PPDS maupun kehidupan sudah menjadi dokter, itu adalah kehidupan yang memang kita itu banyak sekali tekanan psikis. Stressor itu banyak, ya. Jadi buat seorang orang yang ingin nanti masuk ke dalam dunia kedokteran, kita harus siap fisik, siap mental. Karena munculnya suatu letupan emosi yang hingga mewujudkan suatu bullying itu sebetulnya ataupun kekerasan apapun itu berasal dari tiga hal. Environmental stress, situational stress, dan personal. Jadi kalau ini menumpuk semuanya tanpa adanya sistem pengawasan yang jelas, baik itu dari Vaskes atau manapun, maka akan meletup juga. Dan kemudian nanti dibiarkan oleh sejawatnya atau kerabatnya akhirnya terus-menerus terjadi. Jadi dokter berpraktek, kita pun juga punya stresor sendiri. Misalnya saya sebagai seorang dokter forensik juga saya mendapatkan stres. Kasus hukumnya ini bagaimana pada saat saya menemui ini. Kalau saya nggak dibekali oleh hal-hal yang memiliki mekanisme coping adaptif yang baik, bagaimana saya harus menyalurkan bila stresor itu sudah memuncak, ya tentunya nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Dan itu harus semua dokter baik itu yang sudah berpraktek maupun PPDS harus siap di sana. Terus berikutnya adalah bahwa yang namanya TKP
ketika itu terjadi. Baik. Jangan sampai dirubah-rubah. Oke. Itu harus dijaga benar-benar. Baik, terima kasih Dokter Ade. Saya harus berpindah. Closing statement terakhir dari Dokter TW dan terakhir Dokter Arianti. Silakan Dokter TW dulu. Terima kasih. Untuk menjaga etika profesi, saya rasa dikembalikan lagi kepada organisasi profesi. Beri kami kewenangan lagi, dan kami sedang melakukan CR kepada MK. Judicial review. Iya, semoga nanti hakim-hakim di MK bisa melihat ini, bisa melihat kasus ini dengan baik dan memberikan kewenangan kembali ke kami, sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak baik seperti ini. Dulu ketika kewenangan itu ada, apakah tidak ada kasus-kasus seperti ini, Dok? Munculnya kan sekarang. Dulu tidak ada maksudnya? Ya tidak sebesar sekarang. Oh. Oke. Saya boleh menanggapi sedikit. Hukum itu jangan dijadikan patokan saja gitu ya. Jadi patokan bahwa kalau hukumnya semakin keras, maka rakyatnya semakin nurut. Tidak seperti itu secara Belum kriminal. tentu. Iya, belum tentu juga. Kejahatan itu bisa terjadi pada siapa saja. Mau contohnya Undang-Undang TPKS sudah sampai dengan mekanisme hukuman yang seberat apapun, tetap aja bisa terjadi kejahatan itu. Oke. Dokter Arianti? Ya. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya kasus bullying, ya kan, udah tahun berapa, Dokter Marcel? 20. Nah, 2019 itu masih ada rekomendasi loh, masih ada pengawasan di ID, itu contoh. Enggak artinya Pengawasan di PPDS. Iya, enggak artinya waktu itu kan dokter-dokternya yang senior yang sudah jadi dokternya itu kan melakukan juga tindakan-tindakan yang harusnya kita awasi, gitu ya. Artinya saya tadi menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, bukan karena kemudian tidak ada rekomendasi, gitu loh. Jadi justru kita nih walaupun kita tersakiti, tapi kita beruntung. Saat ini kasus ini akan menjadi membuat rakyat itu terbuka bahwa ada KKI saat ini yang dibantu oleh Majelis Disiplin Profesi bekerja sama dengan kolegium melakukan tindakan tegas terhadap para dokter yang kemudian melanggar etik dan tidak dengan tegas mencabut STR-nya. Dan begitu juga kalau untuk kasus lain. Nah, kami berharap dengan adanya kasus ini juga menjadi pembelajaran untuk dokter-dokter lain. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Dokter Marcel, terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi pemirsa, ketika tangan yang seharusnya menyembuhkan justru melukai, maka hilanglah makna dari profesi itu sendiri. Segera lakukan perbaikan agar noda di jas putih itu bisa dibersihkan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa di kontroversi berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.